Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan kekacauan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Di mana kekacauan ini bermula ketika pemerintah Indonesia yang sebelumnya hanya menggunakan satu syarikah, kemudian menggunakan 8 syarikah. Alih-alih menggunakan 8 syarikah dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan ibadah haji, pengelolaan pelayanan para jamaah haji, akan tetapi yang terjadi justru malah kacau balau. Kalau di tahun 2024, pemerintah menggunakan satu syarikah, itu sepertinya tidak terjadi kekacauan, akan tetapi karena di tahun 2025 ini menggunakan 8 syarikah, dan sepertinya memang pemerintah Indonesia kurang menguasai bagaimana mekanisme dalam bersyarikah sehingga kacau balau. Ada jamaah haji yang ketika berangkat dari Indonesia itu satu kloter, kemudian diatur oleh satu syarikah, akan tetapi ternyata ketika sampai ke Arab Saudi, di sana mereka dikelola oleh banyak syarikah, sehingga terjadi kekacauan. Ada jamaah haji yang terpisah dari pasangannya, suami terpisah dari istri, istri terpisah dari suami, kemudian menginap di hotel yang berbeda, bahkan ada ketua rombongan yang harus terpisah dengan jamaahnya. Ini kekacauan yang sangat luar biasa. Dan ternyata kekacauan tersebut masih terus berlangsung, kaum muslimin. Coba kita simak video ini, kaum muslimin. Apa yang selama ini kita khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Kita kembali harus menundukkan kepala bukan karena khusyuk berdoa di padang Arafah, tapi karena carut-marutnya penyelenggaraan puncak ibadah haji tahun 2025. Kekacauan besar terjadi mulai dari keterlambatan penjemputan jamaah dari hotel ke Arafah, hingga keributan di tenda-tenda Mina yang penuh sesak dan tidak mampu menampung seluruh jamaah satu kloter. Ironisnya, ini bukan insiden tunggal. Ini terjadi di banyak kloter dan banyak tenda. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan kenapa penyelenggaraan tahun ini terasa lebih semrawut dari tahun-tahun sebelumnya? Puncaknya terjadi saat rombongan haji dari salah satu kloter Indonesia datang belakangan ke Arafah. Ketika mereka tiba, tenda-tenda sudah penuh oleh jamaah yang datang lebih dulu. Masalahnya, syarikah yang bertanggung jawab atas kloter tersebut langsung memasukkan jamaah yang datang duluan ke dalam tenda tanpa mempertimbangkan kapasitas dan pemerataan untuk semua jamaah dalam satu kloter. Hasilnya, jamaah yang datang belakangan, meskipun satu kloter, tidak mendapat tempat. Sebagian harus menunggu di luar, berdesakan, bahkan ada yang duduk di tanah, terpapar lemas, tanpa kenyamanan yang layak. Dan ini bukan kejadian tunggal. Banyak tenda dari berbagai kloter mengalami masalah serupa, yang menandakan ada kerusakan sistemik dalam manajemen dan koordinasi antar syarikah. Tahun 2025 ini, Arab Saudi secara resmi mengganti sistem maktab menjadi syarikah. Tujuannya, peningkatan layanan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perbedaan manajemen antar syarikah membuat distribusi layanan tidak merata. Ada syarikah yang profesional, tapi tak sedikit yang asal-asalan, tidak memahami kebutuhan kloter Indonesia yang jumlahnya besar dan punya karakteristik khusus. Lebih parahnya, banyak petugas kloter merasa tidak dilibatkan dalam keputusan teknis lapangan karena semuanya dikendalikan sepenuhnya oleh syarikah. Padahal, siapa yang paling tahu kondisi jamaah kalau bukan petugas dari Indonesia sendiri? Kekacauan makin menjadi ketika sejumlah jamaah terlambat dijemput dari hotel ke Arafah. Bayangkan, ada jamaah yang sudah dikumpulkan sejak pukul 6 pagi, tapi hingga pukul 1 dini hari belum juga dijemput bus. 1 hari penuh jamaah menunggu tanpa kepastian dalam kondisi kelelahan dan stres.
Ini bukan sekadar soal teknis transportasi, tapi juga menyangkut nyawa dan keselamatan para tamu Allah. Jika telat ke Arafah, maka bisa mengancam sahnya ibadah haji mereka. Ini bukan main-main. Pertanyaannya, di mana peran Kementerian Agama? Sebagai otoritas tertinggi dalam urusan haji Indonesia, Kemenak tidak bisa hanya berperan sebagai penonton atau pembela kebijakan Arab Saudi. Kemenak seharusnya sudah mengantisipasi potensi kaos sejak awal. Ketika sistem berubah dari maktab ke syarikah, seharusnya dilakukan simulasi audit kesiapan, bahkan kesepakatan yang mengikat, agar hak-hak jamaah Indonesia tidak dikorbankan. Kalau semua dibiarkan mengalir begitu saja, tanpa mekanisme pengawasan dan penindakan, maka wajar kalau jamaah menjadi korban. Sahabat religi, ini bukan sekedar soal kenyamanan, tapi soal keadilan dan perlindungan jamaah. Jamaah haji kita telah membayar mahal, baik secara materi maupun fisik. Mereka berhak mendapatkan layanan yang layak. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah hanya akan menyalahkan sistem masyair Arab Saudi saja? Kita tentu paham bahwa ada batasan kewenangan dalam diplomasi internasional. Tetapi, negara tetap memiliki kewajiban penuh untuk melindungi warganya di luar negeri. Apalagi dalam konteks ibadah suci seperti haji. Penyelenggaraan haji tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada penyedia jasa luar negeri tanpa kontrol dan evaluasi yang ketat. Maka dari itu, kita harus terus menyoroti kekacauan ini, menyuarakan aspirasi jamaah yang mungkin tak punya akses untuk berbicara, dan mendesak pemerintah untuk tidak sekedar minta maaf, tapi melakukan evaluasi sistemik terhadap kerja sama dengan pihak Arab Saudi. Sahabat semua, semoga video ini bisa membuka mata publik dan mendorong perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan haji di masa depan. Silakan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Apakah ini murni masalah sistem atau ada kelalaian dari pihak Indonesia? Udah mulai ribut ini antara pihak kloter jamaah dengan pihak syarikat. Ya. Ini persoalannya ini kami satu kloter ini. Ya, enak jamaah yang tiba duluan disuruh langsung masuk. Giliran kami yang tiba belakangan ini nggak ada, kasihan ini jamaah ini. Dia udah mau ribut ini, kasihan jamaah. Lama-lama menunggu rusak haji gara-gara persoalan seperti ini nih. Mohon segera ditindaklanjuti para petinggi. Ya ini ya. Jemaah ditahan di dalam, disuruh menunggu, tidak ada kepastian bus datang. Jadi kita harus keluar, biar dia viral, biar Kementerian Agamanya tegur. Nih, sudah dari tadi, harusnya pemberangkatan terakhir jam 9 malam. Nih. Kita sudah jam 1, mau setengah 1. Selama tidak ada gantinya kita tidak boleh pindah. Bukan masalah kita tidak kata, justru kita yang salah. Kita ini bayar gitu. Show 904 tolong kami semua tadi di lantai bulat show di lantai semua. Kita ibadah loh ya, kita ini bukan main-main ke sini. Jangan kayak gini. Coba kita ini dilempar. Ini semua belum makan dari tadi malam subuh. Dari kemarin siang dulu. Kami makan terakhir pagi. Dan kami makan sisa-sisa yang malam masih ada di Coba kaum muslimin ya, kekacauan sampai terjadi di tenda Arafah. Ya. Coba kita bisa bayangkan betapa kacaunya pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini kaum muslimin. Kalau kita melihat ke belakang, ya, tahun 2024, ketika pemerintah hanya menggunakan satu syarikah saja, sepertinya tidak terjadi kekacauan seperti ini kaum muslimin. Ya. Tapi ketika pemerintah menggunakan 8 syarikah sekaligus, yang katanya akan lebih mudah untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji, tapi ternyata malah lebih kacau lagi kaum muslimin, ya. Karena ya
berdasarkan analisa kami ya aneh saja kaum muslimin. Ya. Satu rombongan haji yang diberangkatkan dari Indonesia dan itu diatur oleh satu syarikah. Ya. Kemudian ternyata sampai di Arab Saudi mereka diatur oleh lebih dari 3 syarikah. Sehingga satu rombongan haji itu terpisah-pisah. Suami terpisah dari istri, bahkan ketua rombongan terpisah dari jamaahnya. Ya, hotel mereka terpisah dengan jarak yang belasan kilometer. Dan yang seperti ini jelas terjadi karena tidak adanya koordinasi antara syarikah yang ada di Indonesia ya, dengan syarikah yang ada di Arab Saudi. Bahkan terkesan ya hanya ya, syarikah yang ada di Indonesia ini memberangkatkan saja, selepas diberangkatkan ya sudah dilepas. Di Arab Saudi mereka mencari aturan masing-masing ya. Sampai di Arafah juga ya bisa nggak kebagian tenda, itu gimana ceritanya kaum muslimin ya, gimana ceritanya? Dan kalau kita mau menyalahkan pemerintah Arab Saudi ya sepertinya ya tidak bisa kaum muslimin, karena pemerintah Arab Saudi ini sudah cukup lama menerapkan sistem syarikah ini kaum muslimin. Yang jelas ini terjadi karena kurangnya koordinasi ya, dan kurangnya mitigasi yang dilakukan oleh para pengatur ibadah haji yang ada di Indonesia ini kaum muslimin ya. Ya, tapi mau bagaimana lagi, itu semuanya sudah terjadi. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih baik lagi di dalam mengelola, di dalam mengatur mekanisme pelaksanaan ibadah haji ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.